Namanya Bu Markum dipanggil Nyonya. Si Nyonya punya suami jadi Pak Tani. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Dan sebelum belajar, berdoa dulu supaya menjadi pintar dan dimudahkan. Ya, silakan berdoa masing-masing. Bagaimana doanya, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semuanya dan semuanya sudah hadir, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kemarin atau sebelumnya kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, sekarang masih terkait dengan laporan percobaan. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana format laporan percobaan sebenarnya. Nah, harus kita ketahui bahwa laporan percobaan formatnya yang pertama tuliskan namanya dulu, nama yang membuat laporan. Kemudian yang kedua kelasnya, kelas berapa, kalau 9A, 9A, 9B, 9B. Kemudian selanjutnya tujuan. Di tujuan ini berisikan apa alasan melakukan percobaan atau tujuan percobaan ini untuk apa dilakukan. Itu misalnya kalian membuat percobaan bagaimana telur bisa ngapung di atas air misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalian tuliskan tujuannya untuk apa gitu. Oh, tujuannya misalnya supaya uh, mengetahui apakah telur itu bisa mengapung di atas air dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tuliskan namanya, kelasnya, kemudian tujuan dari percobaan itu apa saja. Nah, yang keempat itu berisi teks laporannya berisikan tentang hipotesis. Di hipotesis ini isinya adalah tentang apa yang diharapkan dari percobaan yang dilakukan. Atau menurutmu apa atau bagaimana hasil yang akan didapat dari percobaan yang dilakukan. Nah, ini singkatnya sebenarnya hipotesis ini adalah apa namanya, kesimpulan awal menurut kalian itu kalau melakukan percobaan ini hasilnya kira-kira gimana ya, nah, gitu kalian tuliskan di situ. Lalu kemudian yang kelima tentang alat dan bahan. Nah, di alat dan bahan ini kalian bisa mengisikan tentang peralatan apa saja yang diperlukan dalam melakukan percobaan yang kalian lakukan. Kemudian bahannya apa saja, tuliskan secara lengkap dan terperinci. Kemudian yang keenam adalah prosedur, yaitu berisi tentang urutan langkah demi langkah secara jelas dalam melakukan percobaan. Jadi kalau misalnya membuat cahaya pelangi di dalam air menggunakan cermin misalnya. Nah, setelah menuliskan tentang alat dan bahannya, lalu kalian juga bisa menuliskan langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama apa yang dilakukan, selanjutnya bagaimana dan lain sebagainya sampai selesai. Itu tentang prosedur. Nah, format laporan yang ketujuh adalah tentang data. Isi dari data ini adalah seluruh data atau referensi-referensi yang kalian dapatkan dari mana saja tentang percobaan yang kalian lakukan. Seperti tadi, misalnya kalian melakukan percobaan tentang membuat telur bisa mengapung di atas air, atau membuat cahaya pelangi di dalam air dan lain sebagainya. Nah, referensi tentang itu atau ide-ide gagasan data-data tentang itu kalian dapatkan dari mana saja. Oh, misalnya dari YouTube, itu tentang apa, YouTube dengan judul apa, atau dari internet ya, dari website apa, dari laman apa, judulnya apa dan lain sebagainya, atau dari koran,
koran apa, halaman berapa, dan lain sebagainya, atau dari sebuah buku dan lain sebagainya. Nah, data-data itu kalian cantumkan. Itu kalau ada ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya ini gagasan sendiri dari kalian, percobaan mandiri ya boleh. Tapi kalau ada referensinya, oh kalian dapatkan ide gagasan ini dari mana, cantumkan datanya dari sini gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, hasilnya. Nah, setelah melakukan percobaan, kalian kan tentunya melihat hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Nah, itu tuliskan apa semua hasil di percobaannya itu yang dilakukan. Termasuk catat semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Misalnya kalian di awal tadi berharap dengan percobaan ini harapannya misalnya yang telur tadi misalnya oh telurnya bisa ngapung dan lain sebagainya. Ternyata ada kejadian pada saat kalian melakukan proses percobaan ternyata tidak berhasil misalnya. Itu kenapa, kendalanya dan lain sebagainya. Nah, itu kalian cantumkan di situ. Terus hasilnya gimana? Hasil percobaannya oh misalnya telurnya pecah atau telurnya bukan ngambang tapi tetap tenggelam dan lain sebagainya, atau telurnya hancur dan lain sebagainya. Tapi kalau berhasil juga ya tuliskan oh ternyata berhasil begini dan lain sebagainya. Jadi hasilnya apapun hasilnya kalian tuliskan dan prosesnya kalian tuliskan juga di situ. Kemudian yang kesembilan adalah simpulan. Isinya tentu saja simpulan apa yang didapat setelah melakukan percobaan itu. Apa yang kalian dapatkan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan itu? Dan kalian bisa menyimpulkan, menjelaskan terutama tentang apa saja yang dipelajari, tentang hasil yang didapat dari percobaan yang dilakukan, termasuk hal-hal yang tidak diharapkan terjadi misalnya dalam percobaan itu. Sehingga itu menjadi pembelajaran untuk melakukan percobaan-percobaan berikutnya nantinya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham semuanya bukan? Kalau masih belum paham, nah kalian bisa tonton lagi dari awal sampai akhir. Jadi pelan-pelan nontonnya, kalian cerna baik-baik sampai kalian pahami, ya. Begitu ya untuk semuanya. Dataran luas namanya benua, banyak laut di sekitarnya. Kalau sudah paham semuanya, kita lanjut ke penugasannya. Nah, sekarang inilah tugasnya. Tugasnya adalah kalian melakukan percobaan sederhana dan menarik. Untuk contohnya kalian bisa cari di YouTube dan lain sebagainya. Percobaan-percobaan apa saja bebas. Tidak ditentukan temanya. Jadi kalian bisa melakukan percobaan apa saja. Cari referensinya bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Lalu buatlah laporan dari hasil percobaanmu itu di kolom komentar video ini dengan format laporan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan beri nama percobaanmu yang sudah dilakukan. Jadi percobaannya misalnya apa? Misalnya memegang api tapi tidak panas misalnya, namanya api tidak panas, atau apa cabe manis misalnya dan lain sebagainya. Kayak gitu misalnya, itu apa nama percobaanmu. Lalu kemudian kalian membuat teks laporan hasil percobaan yang kalian lakukan langsung di kolom komentar ya. Langsung di kolom komentar video ini. Satu kolom komentar itu berisi tentang laporan teks laporan kalian, formatnya sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas, mulai dari nama, kelas, dan selanjutnya sampai hasilnya seperti apa, berhasil tidaknya dan lain sebagainya ya. Itu yang harus kalian lakukan. Dan selamat mengerjakan untuk semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe ininya ya, YouTube pembelajarannya hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.